Kalian dalam ibadah syukur saya diminta oleh Bapak Ketua dan Bapak Sekretaris, Bapak Bendahara untuk ada di dalam ibadah syukur membuka tahun 2022 untuk seluruh rangkaian kegiatan kita, yaitu persiapkan liturgi sederhana untuk kita. Mau bisa mengikuti secara manual di kertas, tapi hanya cuma 10. Tapi sebagian sudah tertolong dengan layar fokus, tapi juga ada di Android kita. Jadi kita sudah share. Mari kita memulai dengan ibadah syukur kita pada siang hari ini. Saya minta kita berdiri. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, adalah kita mengucap syukur dan menyembah Tuhan Allah kita karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya senantiasa menyertai, sehingga kita semua diberi kesempatan untuk memasuki tahun baru dengan damai dan sukacita. Adalah di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita menaikkan pujian kepada Allah dengan hati yang gembira. Untuk itu marilah kita bangun berdiri dan menyanyikan pujian. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasihnya tak berkurang, haleluya, dan seterusnya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasihnya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umatnya, berkatnya ditemukan, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Ibadah syukur memasuki tahun baru. Keluarga besar Gereja Dwi Immanuel Laguna yang ada di Kupang yang kami selenggarakan pada saat ini kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita menyanyi dari nyanyian NKB nomor 7 ayat yang pertama dan kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim tertubing, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Nyanyikanlah nyanyian baru dan seterusnya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim tertubing, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai dari rajamu, bersorak-sorai dari rajamu. Bagai langit yang mengatasi segala langit, masmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atasmu, puji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai dari rajamu, bersorak-sorai dari rajamu. Silakan dulu kembali. Ibu saudara sekalian, saya siapkan satu bagian kitab suci dari Lukas pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 menjadi bagian dalam pembacaan kitab suci kita pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Allah yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hadirat-Mu kami datang bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau menuntun kami dalam ibadah kami saat ini, dalam rangka kami memulai dengan pertemuan keluarga besar Manuel Latuna untuk kepentingan persiapan pelayanan penghabisan kebun kebaktian di Manuel Latuna. Kami akan mendengarkan sabda karena kami percaya bahwa hanya sabda-Mu yang bisa mengarahkan kami, memberikan hikmat pengertian, memberikan yang terbaik untuk kami dapat mengerti apa rencana, apa maksud Tuhan dalam perjumpaan kami pada saat ini. Kami mohon Roh-Mu berkuasa atas hidup kami, bagi anak-anak yang mendengarkan, bagi hamba-hamba-Mu yang mendengarkan, maupun hamba-Mu yang Kau siapkan untuk menyampaikan firman kebenaran ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menyelimuti kami. Demi Kristus Tuhan, firman kebenaran, kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 3:15-17, kemudian disambung sebenarnya ada di 21 dan 22. Untuk kita terkait dengan Yohanes Pembaptis. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penanti sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengeringannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Debu satu, Yesus dengan Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak telah dibaptis dan ketika Yesus dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian dalam pembacaan sabda Tuhan untuk kita. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita semua yang tidak saja mendengar firman kebenaran ini, tetapi bagi mereka yang mau belajar melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Teman-teman, saudara-saudara, kakak adik, orang tua yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Saya kira tidak henti-hentinya kita akan bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kita. Kita diberikan kesempatan untuk masuk di tahun baru, tahun 2022. Kalau saudara-saudara, peristiwa Natal yang baru saja kita lewati, bahkan mungkin ada juga yang masih menyelenggarakan Natal sampai hari ini, itu sebenarnya sebuah peristiwa iman, peristiwa solidaritas Allah untuk datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia. Karena itu teks bacaan hari ini sebenarnya juga menjadi teks kebaktian memasuki Minggu Epifani. Pertama, kita merayakan tentang Allah yang menjadi manusia untuk penebusan dosa manusia. Jadi kalau tema hari ini terkait dengan baptisan sebagai tanda solidaritas, saya mau mendengarkan kita sebagai orang Kristen, orang percaya yang punya pergumulan untuk bersama-sama memberikan dukungan dan respon terhadap pergumulan pelayanan di
Immanuel Laguna, saya mau kasih judul solidaritas itu bukti iman orang percaya. Saya kasih tema seperti itu. Teman-teman sekalian, berbicara tentang solidaritas, sebenarnya istilah ini bukan istilah asing, istilah yang sekalipun dalam definisinya kita tidak terlalu mengikuti secara baik, tapi dalam implementasinya itu hampir setiap waktu, setiap saat kita melakukan kata solidaritas. Kata ini mengingatkan kita terhadap gerakan-gerakan yang dibangun oleh kelompok-kelompok milenial. Kalau hari ini di perkembangan teknologi, informatika menguasai semua lini pelayanan, semua lini kerja, maka jangan heran hari ini kita melihat ada begitu banyak grup-grup, kelompok-kelompok yang dibentuk, dan kelompok-kelompok dan grup-grup itu dibentuk karena solidaritas. Ya, ada grup terkait dari misalnya yang tamat satu SMA, satu SMP, satu perguruan tinggi. Ya. Ada grup dari keluarga ini, keluarga itu, kelompok ini, kelompok itu dibentuk. Sebenarnya pertanyaannya sederhana, untuk apa grup-grup, kelompok-kelompok itu dibentuk? Jawabannya ya, untuk memberikan dukungan sebagai sesama. Saya coba mencatat definisi dari solidaritas. Solidaritas itu perasaan setia kawan yang dibangun di atas dasar atau suatu kepercayaan, suatu keyakinan, satu ide, satu rasa, satu nasib, satu perasaan yang dibangun untuk memberikan nilai terhadap perkumpulan itu. Ya. Mereka yang punya satu ide, satu rasa, satu nasib, satu perasaan itu, mereka berkumpul dan berpikir tentang persekutuan mereka. Saya sendiri punya grup, ada sekian banyak, dan salah satunya itu adalah grup SMA Negeri 1 Pantar. Saya karena tamat dari SMA Negeri 1 Pantar, saya punya darah, saya punya ideologi tentang kenapa sampai saya ada di sini, karena saya dibentuk dengan sebuah proses. Sehingga ketika grup itu dibuat, saya punya hati tergerak untuk ada di dalam perkumpulan. Kenapa kami berkumpul? Kami punya visi yang sama. Kami punya ide yang sama. Kami punya rasa yang sama. Ya. Kami punya masalah yang sama. Dulu waktu sekolah kami sama-sama susah. Ketika pulang sekolah kalau makanan tidak ada, kami belajar di mama. Jadi kalau kami belajar mama, karena lapar menunggu, kami ambil kami. Orangnya juga kan. Itu perasaan yang sangat kuat mengikat hati kami. Sehingga ketika kami berkumpul sebagai satu komunitas, kami punya feeling yang sama, rasa yang sama. Nah, Bapak-Bapak sekalian, definisi terkait dengan solidaritas, yaitu perasaan setia kawan yang dibangun di atas dasar suatu kepercayaan, ide, rasa senasib, seperasaan, ini menjadi sesuatu yang kuat hari ini, Bapak-Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian. Ada klub-klub bola, ada yang fanatik matinya dengan Inter Milan, ada yang fanatik matinya dengan Juventus, ada yang fanatik mati dengan macam-macam.
Sehingga dia di rumah itu dia mama dan dia papa foto yang sebenarnya harus terpampang di rumah. Dong angka buang dong ganti dengan Lionel Messi, Ronaldo dan seterusnya. Kenapa? Karena itu solidaritas. Mereka punya rasa yang sama. Mereka punya pergumulan yang sama, fanatisme yang sama terhadap itu. Jadi kalau Bapak tua tanya, kenapa saya foto digantikan? Bapak bilang, Bapak kurang penting, Mama kurang penting, Bapak kurang tahu, Mama kurang tahu. Jadi kami mau supaya orang-orang yang menjadi idola kami, orang-orang yang menjadi pujaan kami, yang ada di sini. Bapak Mama saudara sekalian, Kamus Besar Bahasa Indonesia dia mengidentifikasikan, menjelaskan kata solidaritas itu sebagai sifat satu rasa, satu nasib, satu perasaan kesetiaan kawan. Bapak Mama sekalian, ketika sampai di sini, kita ada dalam satu kesimpulan sementara bahwa ketika mereka berkumpul dan melakukan satu gerakan sosial, gerakan kemanusiaan, atau gerakan apapun, itu muncul dari spiritual. Beda dengan mereka yang berkumpul karena ajakan orang, karena permintaan orang, atau karena menyesuaikan dengan orang lain. Beda. Mereka yang berkumpul karena senasib, seperjuangan, sepergumulan, itu selalu muncul dari spiritual, dan karena itu fanatisme mereka terhadap perkumpulan itu berlebihan. Berani lu ganggu dia, saya pertaruhkan saya punya nyawa misalnya. Mama lihat video viral, ada satu anak, satu pemuda lah, ketika Lionel Messi keluar dari grupnya nama apa, saya bukan orang pada grup itu, jadi saya, tapi yang saya mau bilang adalah dia menangis setengah mati sampai tidak mau makan, tidak mau sekolah, tidak mau kerja. Karena apa? Dia kecewa Lionel Messi, tokoh idolanya itu keluar dari itu. Padahal Lionel Messi sudah setia, tapi dia bikin diri seperti orang yang paling dia kenal. Dan di situ kita lihat bahwa apa yang ia lakukan itu bukan sekedar, itu karena sesuatu yang sangat kuat dari spiritual. Jadi solidaritas yang keluar dari hati yang paling dalam itu bisa mempertaruhkan apa saja. Nah, teman-teman sekalian, definisi ini sebenarnya menjelaskan tentang kemauan seseorang yang memiliki tujuan dan cita-cita bersama dalam gerakan solidaritas. Mereka punya tujuan, mereka punya cita-cita yang sama. Ya. Kalau tidak ada tujuan dan cita-cita yang sama, maka dia akan kembali seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin dia itu tipe bukan seorang fanatisme, tapi simpatisan saja. Dia punya rasa solidaritas itu tidak datang dari dalam, tetapi dia rasa simpati karena mungkin tetangga, karena mungkin keluarga dan sebagainya. Nah, Emil Durkheim dia mencatat ada 2 poin terkait dengan solidaritas. Yang pertama itu Durkheim bilang solidaritas yang bersifat mekanik. Dia mau menjelaskan tentang solidaritas mekanik itu. Solidaritas itu muncul karena ada aktivitas yang sama dalam komunitas atau komunitas. Ya. Dan solidaritas tipe ini lahir karena kesadaran sebagai manusia yang setara walau beda status sosial. Mereka sama-sama anak bangsa, sama-sama warga gereja, sama-sama umat yang berdosa, dan lain sebagainya. Dan solidaritas kita ini akan sangat terbaca ketika muncul rasa simpati dari sebuah komunitas berhadapan dengan sebuah permasalahan. Emil Durkheim mengingatkan saya
tipe solidaritas itu, dan itu orang Jawa bilang itu alor banget. Di mana ada orang susah, di mana ada orang menderita, orang akan memberi simpati dengan tenaga, waktu, pikiran, dan sebagainya. Hanya Durkheim memberikan catatan. Solidaritas bersifat mekanik ini dia punya kelemahannya juga cukup besar. Karena dia tidak dikendalikan oleh sebuah aturan, sebuah sistem, sebuah hukum. Begitu. Saya ingat kalau dulu saya masih kuliah di Osaka, saya karena ada di dalam Suratin, jadi solidaritas yang kita bangun kadang-kadang berlebihan. Nah, satu anak alor kena pukul di situ, maka semua anak alor yang ada di ujung-ujung turun dan katanya rasa solidaritas, tapi justru bisa merusak dan sebagainya. Itu bisa seperti itu. Jadi memberikan dukungan spirit terhadap sesuatu, namun karena tidak didasari dengan aturan hukum, sehingga titik lemahnya itu sulit dikendalikan. Tapi Durkheim juga mengatakan bahwa solidaritas mekanik ini kuat. Dia punya kekuatan itu karena ketika berhadapan dengan bencana-bencana alam kemanusiaan apapun, tanpa komando, semua orang akan memberikan rasa simpatisnya. Semua orang akan memberikan dukungannya. Tanpa dipanggil, tidak perlu bikin panitia, tidak perlu bikin seksi A, seksi B, dan seterusnya. Akan ada sebuah proses yang dilakukan secara dinamis, secara otomatis untuk memberikan dukungan spirit terhadap persoalan. Teman-teman sekalian, hari ini ada bencana banjir bandang, ada tanah longsor yang luar biasa. Kemarin kita juga melihat ada letusan gunung berapi, dan di lampu-lampu merah kita melihat ada anak-anak muda yang berdiri dan memegang kotak untuk meminta dukungan terhadap bencana-bencana itu, dan itu bagian dari sebuah proses solidaritas yang terbangun secara mekanik. Mereka punya kesamaan, mereka dari satu kampung, mereka dari satu tempat, dan sebagainya. Dan saya mau bilang bahwa hari ini kalau kita berkumpul, ini bagian dari sebuah proses solidaritas. Sekarang tergantung dari kita masing-masing. Apakah solidaritas yang kita bangun ini dia benar-benar kuat, datang dari spirit yang baik, ataukah solidaritas yang kita bangun ini masih bersifat simpatisan? Akan ketahuan bisa dalam proses perjalanan kita. Nah, teman-teman sekalian, kemudian yang kedua, Durkheim bilang solidaritas yang bersifat organik itu dia lebih sistematis. Untuk memberikan dukungan terhadap misalnya bencana alam, orang sudah bentuk LSM. Masing-masing orang dengan kapasitas ditempatkan di situ. Ada yang punya tugas untuk mengurus data, ada yang punya tugas untuk mengurus bantuan, ada yang punya tugas untuk mensurvei. Jadi kalau solidaritas bersifat organik, Durkheim bilang bahwa itu dia bersifat semua sudah diatur dengan sebuah sistem dengan baik. Nah, Bapak-Bapak sekalian, saya kira kita tidak usah ngomong panjang lebar terkait dengan teori dari dua teori dari Emile Durkheim ini, tapi sebenarnya saya mengajak kita untuk melihat secara teologis. Tadi kita sama-sama sepakat bahwa perayaan Natal itu sebuah peristiwa tindakan Allah untuk menjadi manusia karena solidaritas, karena rasa cinta Allah terhadap manusia. Dari teks bacaan ini, Bapak-Bapak sekalian, pertama kita melihat siapa itu Yohanes Pembaptis yang punya solidaritas yang sangat kuat. Jadi tokoh pertama dari teks bacaan kita yang punya solidaritas yang sangat kuat itu Yohanes Pembaptis. Ya, mari kita lihat sebaik-baik, Bapak-Bapak sekalian. Dia ini sebenarnya seorang nabi yang dipersiapkan secara baik melalui Roh Kudus, dan itu sudah dimuliakan melalui
nubuatan Nabi Yesaya. Yesaya sudah bilang bahwa akan ada seorang nabi yang datang untuk menyerukan kebenaran supaya Raja Damai itu datang dalam kedamaian. Nah, dia seorang nabi yang begitu luar biasa, tetapi dalam peristiwa teks bacaan kita ini, justru dia datang menerima para pendosa untuk dibaptiskan. Dulu di kita kampung, kalau ada orang bikin dosa, anak-anak tidak boleh baptis. Bahkan di gereja-gereja ada seperti itu. Tetapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yohanes ini, sebenarnya dia sedang menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab dia yang sudah dibuatkan oleh para. Dia rela terima para pendosa untuk dibaptiskan. Orang-orang miskin, para pemungut cukai, para prajurit, terus orang Farisi dan Saduki, semuanya diterima untuk mendapatkan baptisan pertobatan itu. Kenapa dia lakukan itu? Saya kira rentetan perjalanan karya pembebasan Allah terhadap seluruh umat manusia yang berdosa itu akan terus berjalan. Dan dia didahului oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian, poin kedua yang saya catat adalah solidaritas Yohanes terhadap Yesus. Mama saudara-saudara, posisi Yohanes dengan Yesus ini sebenarnya posisi adik. Dan dua beda usia 6 bulan. Jadi Yohanes Pembaptis lahir setelah 6 bulan kemudian baru Yesus lahir. Dari segi ketenaran, Yohanes lebih tenar dibandingkan Yesus. Karena itu, dalam beberapa peristiwa ketika Yesus bersama murid-murid, mereka mempertentangkan, ini baptisan Yohanes, kenapa harus dilakukan oleh Yesus? Jadi, posisi Yohanes dengan Yesus ini sebenarnya, Yohanes punya posisi lebih tenar, lebih terkenal, karena dia berkarya terlebih dahulu. Namun dalam peristiwa baptisan ini, Bapak-Bapak sekalian, justru dia bilang begini, bukan tali sepatu, saya beta sebenarnya hak saya. Ya. Beta hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh anak Allah. Dalam hal ini Yohanes mau kasih tahu bahwa dia itu bukan siapa-siapa, tapi dia hanya menjalankan semua tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada dirinya karena solidaritas yang dia pahami untuk peristiwa penyelamat. Kemudian solidaritas kedua yang ketiga yang dilakukan oleh Yesus. Yesus hadir di tengah dunia dan dia membuat banyak perubahan, banyak gerakan, dan para ahli Taurat, orang Farisi, seolah-olah Yesus membongkar semua tradisi yang sudah dibangun secara berabad-abad. Kenapa dia lakukan itu? Dia datang bukan untuk orang-orang elit, dia datang bukan orang-orang yang berpendidikan, minta maaf dalam tanda petik. Dia datang bukan orang-orang ahli Taurat, orang Farisi yang punya kepentingan dan menjaga hukum Taurat di atas segala-galanya dan mengabaikan orang-orang susah, orang-orang yang ada di dalam kita. Karena itu dalam banyak hal untuk membela orang-orang kecil itu ditentang oleh para ahli Farisi. Solidaritas, visi yang sama, mimpi yang sama. Dan yang ketiga, yang keempat itu adalah solidaritas Allah. Dia rela menjadi manusia dan mengutus anaknya yang tunggal supaya manusia diselamatkan. Yohanes Pembaptis, Yesus, Allah ada di dalam satu visi, yaitu gerakan keselamatan manusia. Dan karena itu tidak salah mereka mempunyai visi solidaritas untuk keselamatan umat manusia. Karena itu ketika menghadapi siapapun, menghadapi apapun, mereka terus jalan
sebelum visi penyelamatan itu selesai. Jadi itu tindakan solidaritas. Dan jadi cerita Alkitab mengatakan bahwa terakhir nyawa dipertaruhkan, yang penting semua anak manusia diselamatkan. Saudara sekalian, sampai di sini kita punya pergumulan serius terkait dengan memberi dukungan, memberi doa, memberi harapan untuk kampung halaman kita. Saya mau tanya, masih coba buka hati dan jujur. Apakah Bapak Mama berkumpul ini karena memang solidaritas dan spirit, atau karena diundang? Apakah kita punya visi yang sama? Kita punya mimpi yang sama? Kita punya cita-cita yang sama? Atau karena Bapak Ketua dengan Bapak Sekretaris dan undang ini yang potong perasaan bahwa pendatang? Kalau besok undangan itu tidak ada, Bapak tidak datang. Saya percaya, saya terlalu yakin di dalam nama Yesus bahwa kita semua punya mimpi yang sama. Jujur, saya sampai hari ini kadang-kadang saya berenung ya, kalau gereja di mana lakukan di rumah itu saya diajarkan tentang Yesus itu Tuhan. Di rumah itu saya diajarkan tentang puji-pujian bagaimana cara menyembah Tuhan. Di rumah itu saya dibesarkan, diperkenalkan antara dosa dan kebenaran. Saya diajar untuk membedakan ini dosa, ini bukan dosa. Dan saya kira kita punya spirit yang sama. Banyak yang punya tugas, banyak yang punya pergumulan kerja, tapi dalam kesibukan itu, jika kita berkumpul, kita punya spirit yang sama. Kita punya rasa yang sama. Kita akan merasa nyaman, kita akan merasa tenang ketika rumah tempat peribadatan, orang tua kita, anak-anak kita, generasi kita sudah dihabiskan. Bapak, saya jelaskan kenapa gedung gereja dengan pastori itu harus dihabiskan. Tidak cukup dengan pengresmian, ya, yang masuk dalam beberapa bagian yang harus dihabiskan itu adalah penatua. Kenapa? Mereka alat pelayanan. Mereka dihabiskan, dikhususkan supaya mereka bisa melayani. Kemudian yang kedua itu pendeta harus dihabiskan karena dia juga alat pelayanan. Itu berarti gedung kebaktian itu tidak terlepas dari pendeta, penatua, karena mereka sama-sama alat pelayanan. Lalu gedung gereja harus dihabiskan. Dia menjadi tempat orang berjumpa dengan Tuhan. Seorang penatua menjadi tempat untuk mereka orang berjumpa dengan Tuhan. Seorang pendeta menjadi tempat untuk orang berjumpa dengan Tuhan karena dia akan berbicara tentang Tuhan. Gedung gereja itu tempat orang berjumpa dengan Tuhan. Nah, sampai di sini sebenarnya saya mau bilang bahwa kita akan menjadi tempat untuk berjumpa dengan Tuhan kalau kita hadir melalui tenaga, waktu, finansial kita. Jadi secara fisik mungkin kita tidak terlalu nampak di situ, tapi secara spiritual kita telah memberikan dukungan, kita telah menjadi alat pelayanan bagi gereja. Tapi gedung gereja kalau biar bangun megang modal kemana, tapi kalau dia belum bisa, dia belum menjadi dalam tanda petik ya. Sebenarnya Tuhan tidak mempersoalkan, tapi memang kita sistem yang sudah kita bangun harus didoakan. Dia sesuatu yang harus dikhususkan supaya dalam kemanfaatannya itu dia betul-betul berfungsi sebagai alat pelayanan. Ya, Bapak Ketua Panitia, bisa orang tua, Bapak yang Bapak Sekretaris dan semua kita semua, kita punya doa, kita punya dukungan akan menjadi alat pelayanan. Sekalipun kita ada di sini,
tapi kita telah hadir di sana untuk mendukung pelayanan. Tapi saya juga mau bilang bahwa kalau bisa kita juga jangan berkumpul hanya karena mau pentarisan gedung gereja. Karena kita berkumpul bukan solidaritas negara. Kalau bisa dihitung, diatur secara baik sehingga kita punya perkumpulan ini bisa dibangun secara organik. Badan pengurus ini belum ada. Yang ada ini kan panitia pembangunan. Yang ada ini kan panitia pentarisan. Itu berarti kalau pembangunan selesai. Pentarisan selesai. Sedangkan kita hadir sebagai anak-anak rantau yang punya perkumpulan terkait dengan kampung halaman. Tali pusat kita di situ. Kita diajarkan lagu dalam serta Yesus di situ. Kita juga belajar berdoa di situ. Kita juga mendengar firman Tuhan di situ. Lalu di mana letak solidaritas kita untuk daerah kita? Jadi percakapan ke depan harus lebih hal-hal yang lebih substansi. Kenapa? Rasa rindu kita terhadap kampung halaman kita harus kita wujud nyatakan dengan sesuatu yang nyata dan memuliakan nama Tuhan. Kalau tidak, kita boleh berkumpul, namun kita tidak memberi dukungan, memberi dampak yang kuat terhadap daerah kita. Saya kira itu pesan yang mau saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak-Bapak saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bila kita memberi persembahan dengan sukacita, dengarkanlah firman Tuhan dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Kita memuliakan nama Tuhan NKB 129. Indah mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal dan seterusnya. Indah mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Kita ulang lagi. Indah mulia bahagia. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari belenggu aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Satu kali ya. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada siang hari ini.
oleh karena Engkau begitu baik bagi kami. Hari ini adalah hari yang kudus, jika kami diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan bersama-sama dengan seluruh keluarga dan anggota jemaat di gereja kami masing-masing. Selepas dari semuanya itu, kami semua anak-anak-Mu yang terkumpul dalam keluarga besar Immanuel Latuna yang ada di Kota Kupang. Kami datang menaikkan ucapan syukur dan terima kasih oleh karena Engkau menuntun menyertai kami di sepanjang tahun 2021 dalam segala kesibukan, dalam segala tugas dan tanggung jawab kami di tempat kerja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua kami dalam karya-karya kami selama satu tahun. Ada begitu banyak berkat yang kami dapatkan, ada begitu banyak hal yang kami pelajari, ada begitu banyak hikmat dan pengertian yang kami dapatkan di sepanjang tahun 2021. Namun kami juga tidak dapat pungkiri bahwa ada juga kesulitan, ada juga tantangan, ada juga duka nestapa, ada tantangan cobaan yang menghampiri kami, membuat kami harus menangis, air mata kami harus menetes. Tetapi Tuhan menghantarkan kami semua dalam naungan dan lindungan kasih yang sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami semua anak-anak-Mu berkumpul dalam kebersamaan sebagai orang-orang percaya yang ditebus dan diselamatkan. Kami datang dari kampung halaman kami, dari Immanuel Latuna, gereja tempat kami belajar tentang firman-Mu, gereja tempat kami mengenal Engkau, gereja tempat kami memuji nama-Mu, dan semua dibentuk dalam kesederhanaan, namun dengan fondasi yang sangat kuat karena kami diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hari kita berkumpul untuk bersama-sama menggumuli sebuah pekerjaan yang sedang kami gumuli bersama, yaitu rencana pentabisan gedung kebaktian Bibit Immanuel Latuna ini. Ya Tuhan, ya Allah kami menyadari Tuhan bahwa dalam semua perjumpaan kami masih mengalami kesulitan, kami masih mengalami kekurangan terkait dengan dana dan sebagainya. Hanya Engkaulah tempat satu-satunya untuk kami bersandar dan menyampaikan pergumulan ini. Karena kami percaya jika Tuhan memberkati semua karya ini, semua yang menjadi pergumulan bisa berjalan dengan baik. Karena itu bersama-sama kami berdoa untuk semua orang tua kami, semua tokoh-tokoh jemaat, semua majelis jemaat bersama pendeta yang ada di Bibit Immanuel Latuna. Tuhan juga memberkati mereka, roh-Mu, kasih-Mu, pengertian-Mu boleh datang menghampiri mereka, supaya mereka juga bertumbuh, mereka juga setia sekata dengan pergumulan yang sedang kami kerjakan. Kami bersyukur Tuhan merangkul kami, Tuhan membungkus kami dengan kasih-Mu, dan kami rindu suasana perjumpaan seperti ini terus terjadi untuk kami bercerita tentang betapa besar, betapa dalam dan kuatnya penyertaan Tuhan terhadap kehidupan kami. Berkati kami semua satu persatu, keluarga kami, istri kami, anak-anak kami, semua hendakaulah orang tua kami yang ada di kampung Latuna maupun yang ada di sini. Kami doakan Tuhan memberkati kami semua. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami serahkan, kami takkan semua agenda percakapan hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya di dalam lindungan dan naungan kasih Tuhan, kami akan mendapatkan hikmat dan pengertian untuk terus melangkah menggumuli pergumulan pentabisan gedung kebaktian. Dengar dan sambut kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga menatang akan keluarga Tuhan Bapak Petrus bersama istri dan anak-anak yang telah menerima kami dalam
persekutuan kami ini. Kiranya berkat Tuhan juga terus datang dan tinggal di dalam rumah ini dalam tugas dan karya mereka. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin. Teman-teman sekalian, saya jemput kita bangun berdiri. Saudara-saudara, di sana sini terdengar kabar yang menggemparkan. Situasi dunia yang semakin menakutkan dan tidak pasti. Tetapi janganlah biarkan rasa takut akan kecemasan mengendalikan hidupmu. Firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita puji Tuhan. 2 Sahabat Lama 1:3 ayat pertama. Jangan kamu takut, aku adalah dan seterusnya. Jangan takut, aku adalah, itu Tuhan janji. Bila ingatlah, itu pun dirimu, yang tak senang lagi pulih Tuhan. Bila engkau masuk perahu, hai tidak pernah lagi tinggalkan dia, akan tiada pernah, tidak pernah, tidak pernah, tidak tinggalkan dia, akan tiada pernah. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 1, 2, 3. Disilakan dulu kembali. Saya kembalikan pada komisi. Bagi yang online kita sambung lagi di link yang sama ya, karena ini waktunya sudah selesai 40 menit, nanti boleh masuk di link yang sama lagi. Terima kasih.